Oke. Ya. Bangun ruang santai lah ya. Bangun ruang volume ya. Volume, terus panjang sisi, habis itu tinggi. Kemarin tuh tinggi 5, Kak. Tinggi 5 segitiga. Bisa nggak? Ya gitu, Kak. Kita Harus bingung nyari hanya di aja. Google. Iya, Kak. Kita bingung aja, ntar ke kakak jelasin lewat video kemarin lagi. Iya, Kak. Oke. Gampang itu. Kita lanjut ya. Hari ini kita ada kuis loh ya. Tapi kakak pengen ini dulu, overview dulu ya pelajaran kita yang dari awal. Jadi kita biar ingat lagi gitu ya. Jadi di matriks kita sudah belajar di sampai poin nomor 4 ya. Nomor 1 kita udah, nomor 2 kita udah, nomor 3 kita udah, nomor 4 kita udah ya. Nah ini sekedar mengingatkan lagi, kita udah belajar tentang matrik ya. Ini nggak ada coret-coretannya ya. Yang ada coret-coretannya itu yang di buku yang di PowerPoint ya. Kakak belum share ini ya, apa namanya, video yang pelajaran kita terakhir. Sudah diupload ke YouTube sih, cuman belum kakak share sih. Apa namanya juga classroom-nya Yahoo, nanti kakak share habis ini ya. Ya, Pak. Oke ya, jadi kita kemarin sudah belajar matrik, bentuk matrik itu kayak gimana, sifat-sifatnya apa aja, terus bagian-bagian di dalam apa aja, ya, terus ada matrik diagonal. Nah kemarin sempat agak keliru ya, matrik diagonal itu apa sih, matrik identitas itu apa, matrik segitiga itu apa gitu ya, jangan sampai ketukar ya. Matrik identitas itu ya diagonal utamanya yang ada isinya ya, diagonal utamanya yang ada isinya ya, selebihnya 0. Tapi kalau matrik segitiga itu maksudnya adalah kalau segitiga bawah, segitiga atas berarti yang isi ke bawah. Kalau segitiga bawah berarti yang 0 itu yang bagian atas gitu ya. Jadi fokus yang dilihat itu adalah sebetulnya yang keisi sebetulnya. Kenapa segitiga atas namanya yang keisi cuma dari diagonal utama ke atas. Sehingga yang diagonal utama ke bawah itu 0 isinya gitu loh. Oke, terus kita udah belajar juga tentang transport matrix ya. Dan kita belajar juga dengan kesamaan dua metrik yang banyak kita pakai kemarin di soal. Banyak soal yang kemarin sudah kita pelajari ya. Bagaimana untuk metrik-metrik yang saling bersamaan. Misal kayak gini nih, jika matriks A sama dengan metrik B, ini maka tentukan transport dari metrik A gitu ya. Sering banget soal seperti itu. Sebenarnya ini gampang ya. Kalau kesamaan metrik itu kuncinya adalah metrik yang seletak sama. Berarti ini sama dengan ini juga sama dengan ini sama dengan ini, gitu kan ya. Pokoknya yang posisi elemennya sama, maka nilainya sama gitu ya. Kuncinya itu aja. Setelahnya gimana? Setelahnya kita selesaikan dengan metode-metode yang persamaan linear atau misalnya metode yang langsung kita selesaikan, kayak gitu aja ya. Ya. Oke, jadi pelajaran matrik ini paling kalau misalnya dikombinasi, kemungkinan besar paling banyak itu dikombinasi dengan persamaan linear dua variabel atau persamaan linear satu variabel. Satu variabel nggak ada ya, dua variabel sih gitu. Terus setelah itu kita juga sempat kemarin belajar tentang operasi metrik. Nah, operasi metrik ini kita belajar 3 ya, jangan lupa ya. Kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Perkalian itu terbagi 2, ada perkalian skalar, ada perkalian yang matriks. Ya, skalar itu perkalian angka dengan metrik. Tapi kalau perkalian metrik kita kalikan dengan metrik. Terus pembagian gimana Kak? Kita nggak pernah belajar pembagian. Pembagian nanti kita belajar di dalam bentuk inverse. Ya, inverse termasuk. Jadi pembagian itu cuma ada di inverse ya. Nanti kita belajar hari ini. Oke ya. Terus penjumlahan metrik itu gampang. Kita hanya menjumlahkan metrik yang sama posisinya, dan kuncinya metrik yang dijumlahkan harus sama ordonya. Kalau metrik 2x2 hanya bisa dijumlahkan dengan metrik 2x2. Metrik 3x3 hanya bisa dijumlahkan dengan metrik 3x3. Oke, itu udah khatam kita kemarin. Terus kalau untuk pengalian metrik kita harus ingat, metrik yang bisa dikalikan hanya seperti domino ya. Kolom pada metrik pertama harus sama dengan baris pada metrik kedua. Hasilnya itu adalah baris pada kolom metrik pertama dikali dengan kolom kedua. Aduh, ada sponsor. Oke, nah kemarin juga sudah banyak kita bahas-bahas contoh-contoh ya. Overall kemarin itu Yahoo bisa. Terus soal kemarin banyak kita bahas. Terus hari ini, nah terakhir kita belajar tentang determinan matriks ya. Determinan matriks itu lambangnya seperti ini ya. Ada juga yang menulis det A, det gitu ya, determinan. Kalau matriknya matrik A, berarti kalau ditanya determinan A berarti det A. Atau misalnya metrik dikasih
Ini logo tanda mutlak, kayak logo tanda mutlak gitu ya. Iya, Kak. Ya. Nah, terus determinan ini yang kita pelajari di SMA ini hanya determinan metrik berodo 2 kali 2 dan metrik determinan metrik berodo 3 kali 3. Nah, ingat, determinan itu hanya untuk metrik yang persegi. Jadi nggak bisa persegi panjang ya, itu ingat ya. Jadi nanti kalau ada soal metrik susah banget dibikin gitu ya. Misalnya nih 2 juta berapa gitu. Angkanya nggak masuk di akal lah. Tapi itu persegi panjang, disuruhlah mencari metriknya. Ada pilihannya A, B, C, D, E. Yang kayak E misalnya tidak ada jawabannya atau benar kosong, ya udah berarti E, nggak usah diselesaikan gitu ya. Kadang asal soal-soal yang membuat kita terjebak kayak gitu. Jadi nggak bisa dicari determinannya. Oke ya, kalau untuk metrik yang 2 kali 2, caranya gampang cari determinannya. Jadi kita kali silang aja. AD dikali dengan BC ya. Kayak gini kemarin ya. Nah, tapi kalau untuk ini 3 kali 3, ada 2 cara. Pertama, cara sarus yang paling sering dipakai, cara sarus. Yang kedua, pakai cara Laplace. Hari ini kakak akan coba ajarkan sedikit cara Laplace seperti apa. Ya, boleh nanti dipilih mana yang lebih gampang ya. Cara sarus seperti ini kemarin kita kalikan, kita jumlahkan perkalian diagonal utama dikurangkan dengan perkalian diagonal sampingan atau diagonal sekunder. Tapi pada baris ke-1 dan ke-2 dulu kita pindahkan dulu ke samping untuk sebagai pembantu aja sebetulnya ya gitu. Nah, teori Laplace nanti kakak ajarin mungkin setelah kita belajar inverse ya. Nanti kalau ada waktu. Kalau nggak dipindahin caranya gimana, Kak? Kenapa? Kalau nggak dipindahin, caranya bisa nggak, Kak? Kalau nggak dipindahin ya kita ini aja, kita akal-akalin aja gitu kan ya. Kayak gini nih. Kalau ini kan sudah ya, kalau ini kan sudah ini nih, apa namanya? Kalau ini kan sudah nih apa namanya? Ini diagonal utama, BF, temannya ya langsung lagi ke G, dia balik lagi ke sini nih, gitu. Ya kita sambungin aja gitu loh. Jadi ini tuh kalau disambung ini kan sambungnya ke awal lagi gitu, kayak gini gitu. Ya, kayak gitu sih sebetulnya gitu. Jadi kalau kita mencari determinan itu metrik itu selalu bersambung nih. Ini juga ada satu lagi harusnya nih. Jadi di sini C, F, I gitu. Ada lagi metrik nanti ini nih, gitu. Banyak gitu. Jadi dia itu terus berulang terus gitu. Nah, ngulangnya ke mana? Ngulangnya ke situ gitu loh. Terus kalau C kemana? Ini kan tadi baris pertama ya. Baris kolom baris kedua, habis itu baris ketiga. Baris ketiga paling pojok yang mana? Bukan yang I, tapi yang G mulainya lagi gitu loh. Terus ini baris pertama, baris keduanya yang mana? Baris keduanya yang tengah. Yang mana jadinya? Berarti yang D. Sorry, yang ini dulu nih gitu loh. Ya, dan begitulah. Ya. Tapi ngapain kita pikirin seperti itu? Mendingan apa namanya sudah dibikinkan cara seperti ini lebih gampang. Kita nggak perlu ngafalin lagi. Tapi kalau dihafal juga nggak apa-apa. Tambahnya ke sini, terus habis itu ditambah sama ini, gitu. Gitu kan ya? Sini dulu. Kak. Ini gampangan gitu. Kak. Gampangan yang dipindahin dulu. Ya. Oke ya, cara sarus itu namanya cara sarus. Cara Laplace nanti kakak ajarin sedikit. Kalau cara Laplace nggak perlu pakai begini-beginian, ya bisa langsung sebetulnya. Tapi jangan lebih mudah ya. Kalau menurut kakak mudahan mana, Kak? Sama aja sih. Kalau cara Laplace ya, nanti kakak ajarin sedikit ya. Sebelum kita masuk ke inverse lah, setelah kuis sedikit nanti kakak ajarin. Oke, Kak. Dikit-dikit. Ini kakak review dulu ya. Terus kita juga belajar kemarin, ini contoh-contoh soal ya. Contoh soal mencari determinan. Terus ada juga kemarin kita ada 2 sifat yang perlu diingat. Bahwasanya determinan itu ada namanya determinan singular sama non singular. Kalau singular hasil determinan itu 0. Itu banyak banget nanti, bukan banyak ya, sering dipakai tuh biasanya tuh. Apabila determinan A sama dengan 0, maka tentukan nilai X, nanti bisa gitu-gitu tuh. Ya, biasanya koefisien tuh. Jadi dalam matrik itu ada sebuah elemennya nilai yang ada koefisiennya. Begitu biasanya tuh. Nah, terus sifat-sifat matriks, ya, sifat-sifat metrik ini juga harus dihafal. Seperti kayak gini. Kenapa harus hafal sifat-sifat metrik? Ini sebenarnya untuk mempermudahkan kita pada saat nanti ada soal-soal kayak gitu ya. Ada 5 sifat matriks. Sifat determinan. Determinan dari A transpose sama dengan determinan A. Determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A, dan seterusnya. Ya, kemarin kita udah belajar ini, dan kita kemarin juga sudah bahas-bahas soal. Ya, nah ini harus diingat-ingat ya. Ini harus diingat-ingat. Nah, kadang-kadang di soal itu nyaru aja semuanya tuh, digabungin antara sifat determinan, digabungin dengan sifat inverse nanti gitu kan ya.
Tapi seiring kita sering latihan nanti juga akan ketemu sendiri gitu loh. Oh, ini pakai sifat determinan nih. Oh, ini begini nih gitu. Oh, ini pakai sifat metrik nih, pengertian metrik nih gitu. Jadi misalnya gini. Misalnya digabung antara sifat determinan ini dengan jenis-jenis metrik gitu. Bisa jadi kan? Jika metrik A sama dengan 0, maka jika matriks A bersifat singular, maka tentukan A transpos dan metrik A sama dengan bla bla bla, tentukanlah A transpos gitu. Metrik A transpos. Nggak usah transpos karena cukup aja kita cari determinan A kan gitu loh. Determinan berapa? Tadi dia bilang singular 0, ya udah 0 gitu loh. Itu misalnya kan. Soal seperti itulah kurang lebih gitu digabung-gabung gitu. Ya. Gitu ya. Jika matriks A Iya. merupakan matriks singular, tentukanlah nilai dari determinan A transpos. Oh, determinan A transpos sama dengan determinan A. Katanya singular berarti 0. Ya udah, berarti 0 juga A transpos kayak gitu-gitu nanti gabung-gabung gitu-gitu. Tapi kita nggak akan kepikiran sampai ke sana kalau misalnya kita nggak sering latihan kayak gitu. Gitu misalnya. Nah, kalau soal yang kakak kasih ini kan kita udah pasti tertuju nih. Soalnya ini udah jelas dikasih perintah kayak gini. Nah, kadang-kadang kalau kita di ujian itu nggak jelas tuh. Ini maksudnya gimana cara nyelesainya ya? Oh, ini tuh pakai cara sifat metrik aja. Nah, menemukan kayak gitu tuh harus sering latihan kita tuh. Tapi sebetulnya kalau latihan soalnya akan sama semua, kayak UN, kayak soalnya sama semua, angka-angka doang yang beda biasanya. Jadi kita nggak usah pusing juga loh. Nanti di ujian gimana itu ya? Kalau nanti ini tuh gimana mikirnya? Padahal nanti soalnya itu lagi sebenarnya, angkanya doang beda biasanya gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke inverse. Sebelum kita ke inverse sama yang metode determinan Laplace tadi. Nggak banyak materinya hari ini ya. Kemarin juga inverse kita udah masuk sedikit, cuman ini ada kuis dulu, kurang lebih selama 15 menit ya. Kuis ini ada 3 buah soal. Pertama ini nih, cari determinan A. Yang kedua, sifat determinan ini nih, ada 4 ya. Nah, lumayan ya. Tapi enggak sih, cuma cari determinan dua nanti ketemu kok. Terus yang ketiga nanti cari adjoint dari determinan B ini. Mungkin itu waktunya 15 menit. Silahkan Yahoo, selamat mengerjakan. Semangat. Iya, Kak.
Enggak. Lah gimana ibu WhatsApp ini anaknya bang ngomong nggak mau. Biasa sendiri yang ngirim-ngirim. Oh iya ya, ulangan kemarin udah dikerjain kan ya? Ujian ya Kak. Ujian, ha? Saya udah, tapi itu Kak belum saya kumpulin. Udah selesai tapi belum saya kumpulin. Oh iya, oke. Maaf ya Kak. Nanti kerjain ya. Iya Kak. Biar saya tahu nanti Yahoo masih di bagian mana yang nggak ngerti gitu. Biar kita jelas juga kita mau dalamin lagi bagian mananya. Itu kan Kak, itu yang nomor 2 matriks A-nya yang mana Kak? Di mute Kak. Maaf. Matrik 2-nya yang di atas, matrik A-nya yang di atas. Nah, kamu kan tadi udah dapat tuh Oh, determinannya, jadi nggak perlu nyari lagi kan?
Determinan B juga udah dapat. Jadi biar sekalian gitu. Ada yang bingung kah? Enggak sih, Kak. Oh, mantap. Hati-hati ya ngerjainnya ya. Sejauh ini. Hati-hati ngerjainnya. Itu yang nomor 2 yang C itu apa B, Kak? Nomor 2 yang itu B tuh. B. B ya? Ya, determinan B pangkat 3. B pangkat 3. Oh ya. Ya.
Udah ya, Ho? Udah? Belum Kak. Belum. Oke. Yang nomor 3 Kak, panjang. Oh iya dong, panjang itu. Mesti cari apa namanya minor, Iya, terus nyari apa yang kedua? Kopa-kop traktor. sama baru ajuin. Tapi caranya nggak susah. Cuman panjang. Iya Kak, nggak apa-apa. Wow, 3 menit lagi ya. Iya Kak.
Kak, udah Kak. Udah ya. Oke, sip. Udah ya. Kita bahas ya. Ya. Oke, kita bahas cepat aja. Oke, kita bahas cepat aja nomor 1. Nomor 1, apa katanya? Matriks A-nya berapa? Bacain dong. Matriks A-nya 33 Kak. Aduh. Berapa ininya? 1355. Terus? Oh, itunya berapa tadi ya? 250. Satu lagi berapa? 342 ya? 342 ya. 342. Oke ya. Berarti determinannya? Saya nemunya 3. Dapatnya berapa? 33 Kak. Semua ya, nomor 1. Berarti ini 15 kali 2 ya? Iya, 10. 10. Terus 10 terus 5 tambah ya? 0. 0. 9. 0 ya? 0 Kak. Iya, 0. Min 5. 35. Terus 5 min 40. Iya, min 40. Min 40. Oke. Terus sekarang ini. Terus 75. ya, itu min 75. Ya, min 75 apa 75? 75. Ya. Ini terus ini. Terus ini nih. Kurang 4 kali 3. Kurang 12. Oke ya. 12. Ya. Ini sama ini jadi 62. Ini 10. Berarti 52 dong. 75 belum deh. 85 ya. 85. Berarti 85 kurang 62. 23. 23. Ayo. Oh, Ya enggak? Betul enggak? Ini 10 tambah 75 ini 85. Ini sama ini jadi 62 ya. Ini kurangin ya. aja ya. 5 kurang 2, 3. 8 kurang 6, 2. 23. Ayo. Di mana bedanya? Iya. Kenapa beda? Saya dipisah Kak. Apa yang dipisah? Ya, jadi yang positif saya di kiri, yang negatif di kanan, baru saya gabungin gitu. Oh. Langsung aja ini aja. Jadi kan itu kan ini ya Kak. Kalau Boleh. saya ini kan tadi kan 10 tambah 0 tambah min 40. Berarti kan 10 min 40 ya Kak. Oh, di sini berarti kenanya nih. Ini apa namanya? Yahoo ini min 40 ya? Iya, min 40. Harusnya ini. Iya benar sih, sama sih min 40 benar. Terus 75 min apa positif? Nah, terus kan habis kan 10 di 10 kan 10 tambah min 40 kan min 30 ya Kak hasilnya. Oke, min 30 boleh. Terus min 30 dikurang 12. Min 30 dikurang 12. Ditambah 75. Oke, berarti ini 42 ya? Ya, saya gitu sih Kak, kalau saya ya.
Harusnya sama ya, harusnya sama. Nanti 75 kurang 42. 3. Kurang 43. 33. 33 plus hasilnya. Iya. Tadi kenapa saya ini ya? 10. Ini 85. 40. Oh, salah. 52, bukan 62. Saya yang salah jumlahin. Berarti 3. Oh, Ya, 33 benar. 33. bener kan Kak? Oke. Benar kamu berarti. Saya yang salah jumlahin. Kan belum tentu saya benar loh. Iya Kak. Berarti bener ya Kak? Benar. Oke. Nomor 2, coba bacain apa namanya? Yaho, berapa soalnya nomor 2 Yaho? 201 201 terus 3 min 1 2 3 min 1 2 terus 5 1 min 2 5 1 min 2. 1 min 2. Sebentar. Sebentar dulu. Takut ini saya. Oke, udah sip. Saya kira belum direkod. Oke ya. Terus determinan B-nya berapa? Kita cari determinan B dulu ya. Determinan B-nya 8 saya Kak. Bentar. Sini 2, ini 3, ini 5 ya. Iya. 0 min 1 1 ya. Oke, berarti determinan B Berarti 2 1 min 2 ya. Min 4 Kak. Sorry, min 4. Min 2 ya. Oke, Min 4. ini 0, terus ini 1 3 plus 3 ya? 3. Iya. Terus ini ke sini plus ya. 5. Min 4. Kak, itu plus 4 nih Kak. Yang itu Kak. Yang mana? Yang Oh iya 2 benar. min 1. Plus 4 ya. Ini minus sama minus ya? Iya. Minus ini minus ya? Oh iya benar. Iya Kak. Oke, kembali ke sini nih. Ini plus 4, ini min 4 ya. 2 1 ini min 4 ya, karena kurang kan. Terus ini jadi plus nih. Ini jadi plus. 0 sih sebenarnya. 0. Kurang 0 ya. Iya. Tambah 0 deh. Ini jawabannya berapa tadi? Ini habis, ini Saya habis. 8 ya. Ya. Oke, terus apa yang tanya sama dia? B transpose. B transpose berarti 8. Determinan B transpose 8. Oke, nomor 2. Terus 3. ini nomor 2. 3 berarti kali 820. Bukan Kak. 3 pangkat 3 kali 8. Hah? 3 pangkat 3 kali 8 kan ordonya 3 kan Kak? Nomor rumusnya gimana? Kok saya lupa sih? Oh iya bener. Ya kan? Pangkat 3 dong. Iya, berarti kan 3 pangkat 3 kan? 8 pangkat 3 dong. 8 pangkat 3 ya Kak? Ini kan? Determinan A pangkat 3. Iya. Berarti sama dengan determinan A pangkat 3 gitu kan? Oh iya itu 8 berarti 8 pangkat 3. 512 berarti. 512 ya, oke. Nomor C. Tapi kan itu perintahnya 3 kali B Kak. Iya, 3 kali B. Astaga, iya benar ya. 3 pangkat B ya, berarti ini dong. Iya. 3 pangkat 3 dikali 8. Iya benar kamu. 3 pangkat 3 kali 8. Ya. Itu 216. 3 pangkat karena dia urut 3 ya. Ya. 216. Oke, good. B pangkat 3. Nah, ini baru ya. B pangkat 3 kali 512. B kali pangkat 3 ya. Sama dengan? Ya, 512. 512. Nomor D. A kali B. A kali B ya. Determinan A kali B. Berapa B. tuh? Berarti 8 kali 26. 33. Berapa? 264. 264. Good. Terakhir nih, panjang nih. Iya nih Kak. Join ya. Join. Join nomor 3. Nomor 3 kita cari apa dulu? Minor dulu ya. Minor ya. Minor. Minor B11, B12,
B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 tiga. ya. Oke. B11 Berarti min 1, min 1, 2, 1, min 2, Kak. Hah? Min 1, 2, 1, min 2. Oh ya, langsung aja ya. Berarti ini kan, ini tutup. Berarti ini kali sini, kurang ini kali ini kan. Berarti 2 kurang 2. 2 kurang. Iya enggak? Iya. 0 ya. Kak. B12. Kan yang oh ya benar. Iya enggak? Ini kan? Iya. Berarti ini. Iya benar. Kan? Iya. Oke, terus yang B12 berarti min 6. Ini sama ini. Min 6. Kurang 10. Betul enggak? Iya, 16, min 16. Min 16. Oke, good. B13 berarti 3 tambah 5, betul? Iya benar, Kak, 8. 3 tambah 5 ya. Oke. B21 sorry. Ya. B21 berarti ya itu ya. Min 1 ya, Kak? Min 1 berarti 0 kurang 1. Ya, min 1. Min 1. B22 ini min 9. Min 4 kurang 5, min 9. Oke, good. B23 2. yang mana itu? 2 kurang 5. 2 kurang 5 dong. Iya nggak sih? B23 2 3. 2 kurang 5. 2 Iya. kan ini, Kak. Kan 2 kali 1, 5 kali 0. 2 kali 1. Oh, 5 kan 0. 5 kan 0 kan 0 ya. Masa 5 kan 0 5 maksudnya? Ya. 2. Oke, good ya. Benar-benar. Oke, B31 berarti ini ya. Berarti 2 kurang tambah 1 ya. 2. Itu enggak? B tambah 1. Ini, Kak. 0 dong. 0 ya. 0 tambah 1 ya. Ini kan? Iya. Iya, Ya. Kak, benar. B32 berarti ini. B32. 4 kurang 1. 3. 4 kurang 3. 1. Iya. Terus B33 0. Berarti 0 lagi. Min 2. 2 tambah min 2 kurang 0. Kurang 0 ya. Iya. Min 2 kurang 0 ya. Sama dengan min 2 ya. Iya. Oke, terus kofaktornya. Langsung aja ya. Kofaktor B sama dengan 0, berarti tetap 0 ya. Ini kan positif. Iya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Ini tetap 0, terus yang duanya min 16, berarti plus 16 ya. Iya. Plus 16, terus yang 8. ketiganya 8, jadi tetap 8 ya. Iya, terus 1, Kak. Min 1, oke, good. 9, jadi tetap 9 ya. 9, min 2, ini min 2 ya. Iya. 3 jadi? Terus 1, Kak. Min 1 dong. Itu kan ini, 0 tambah 1 kan 1. Itu Kakak belum ganti 3-nya. Yang mana nih? Yang di B31. B31. Oh iya. 1 ya. Nah, iya. Plus dong? Iya, Kak, plus. Nah. Iya. Ini min 1 ya. Yang B32. Iya. B33 berarti min 2. Iya, min 2. Oke, sama ya? Sama, Kak. Oke, adjunnya berarti? Berarti 0, 16, 8 ke bawah. Min 1, 9 min 2, 1, min 1, min 2 ya? Iya, Kak. Oke, sip. Berarti bisa ya?
Bisa, Kak. Yes. Oke, good. Oke, seperti yang kakak bilang tadi ya, sebelum kita masuk dulu ke apa namanya ke inverse, kita akan bahas sedikit aja tentang determinannya untuk cara Laplace ya. Iya, Kak. Nah, dikit aja ya. Satu soal aja sih. Determinan dengan cara Laplace ya. Kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya aja nih. Aduh. Misalnya kita punya sebuah soal. Misalnya kita punya sebuah soal seperti ini. 1, 2, 1, 1, 2, min 1, terus 2, 1, 0, 1, 3, 1. Kita disuruh mencari determinannya, misalnya gitu kan ya. Kalau matriks yang berordo 2 kali 2 itu sama ya, cara determinannya sama aja. Ya, tapi kalau untuk 3 kali 3 nih, baru bisa dipakai caranya Laplace. Berarti yang Laplace sama yang sebelumnya sama ya, Kak? Kalau yang 2 kali 2? Sama, 2 kali 2 kan gitu aja caranya. Kalau yang ini baru yang apa namanya 3 kali 3. Kalau untuk Laplace ini kita harus pakai ini dulu nih. Kita harus pakai yang minus negatif untuk mencari kofaktor kayak kofaktor. Jadi kita harus tahu dulu ini. Ini sebagai dasar kita nanti yang plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, ini itu dulu yang harus kita paham ya, harus kita tahu. Terus setelah itu, kalau Laplace itu kita hampir mirip pada saat kita mencari minor. Hampir mirip saat kita mencari minor, cuma salah satunya aja. Contoh ya, untuk mencari determinan Laplace ini kita harus memilih salah satu, baik itu kita memilih baris pertama, boleh baris boleh kolom, atau kolom pertama, atau baris kedua, atau baris ketiga, atau kita milih kolom yang manapun. Nah, ketika nanti kita pilih, ya, ketika nanti kita pilih, maka kita akan ya, kita akan bertemu dengan apa namanya determinan baru atau metrik baru. Contoh aja ya, contoh aja langsung biar lebih paham ya, biar lebih juga. Misalnya kita milih ini yang pertama, apa namanya baris yang pertama. Maka untuk mencari determinannya hanya adalah yang pertama kita harus apa namanya ini begini ya. Ya. Kita milih misalnya baris yang pertama, berarti kita akan masukkan baris yang pertama itu ada positif ya. Ini jadi positif, ini negatif, ini positif. Kita masukin dulu angkanya nih. Angkanya berarti di sini 1 dan dikali determinannya. Terus di sini dikurang 2 determinan, terus ditambah min 1 dikali determinan. Ya. Nah, determinan ini yang mana kita ambil? Nah, kita boleh nanti ngambilnya yang ke bagian bentar. Beda caranya ya. Ya, setelah itu kita ngambil baris yang pertama. Kita boleh ngambil yang bagian ini atau kita boleh ngambil bagian ini ya setelah itu, atau kita ngambil bagian manapun. Intinya adalah ketika kita ngambil baris pertama seperti ini, kita boleh coret lagi kolom pertama sehingga nanti dapat hasil kita fokus pada ya.
untuk yang baris pertama, ini baris pertama, untuk kolom pertama, kita coret dulu kolom pertama, ini kan 1 ya, ini kan 1 nih. Maka dia akan menghasilkan determinan baru menjadi 1, 0, 3, 1, kayak gitu. Jadi, fokus kita baris pertama nih, baris pertama kita akan menyalin angkanya, 1, min 2, plus 1, ini kan 1, 2, min 1, tapi angkanya, tandanya di sini, kita harus ngikutin yang tanda kayak mencari minor. Nah, setelah itu, dari masing-masing setiap elemennya kita kaitkan dengan kolomnya. Kalau misalnya tadi itu di baris pertama kolom pertama, berarti kita coret, ya. Nah, tadi 1 kan ya. Nah, sisalah metrik baru dengan posisi seperti ini 1, 0, 3, 1. Nah, kalau baris pertama Berarti dengan kalau di baris kedua, kolom keduanya Kak yang dicoret. iya, kolom keduanya yang dicoret. Berarti di sini menjadi 2, 0, 1, 1 gitu. Oh iya. Sama juga. Kalau yang ketiga, berarti kita coret di sini, maka akan menghasilkan ini tadi apa ya? 1, 1, 2 berapa tadi? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 Kak. Berapa? 1, 2, 2, 1. Tadi 1 tadi di sini ya? Ya. 1, 2, 2, 1 di sini. Ya. 1, 1, 3 dong. Ya Oh enggak? iya. Oh iya. Ketika nanti dicoret yang ketiga berarti ini dong hasilnya, sisanya kan? Kayak gitu. Ya, nah habis dari sini baru setelah itu kita cari determinannya. Tapi ingat ya, tanda di sini nih itu ngikutin ini ya. Kalau misalnya kita pilih misalnya baris yang kedua misalnya kan, sebagai senternya baris kedua, pengalinya garis yang kedua, ya udah di sini berarti minus dulu nih, jadi minus 2 ya. Minus 2 di sini, terus Oh, di sini jadi plus gitu ya. Jadi kita harus ikut ini nih. Kayaknya bingung kan ini kayaknya. Habis itu baru kita cari determinannya nih. Ini determinannya berapa? 1 kali 1, 1 kurang 0 gitu ya. Iya. Kurang 2. Ini 2 kurang 0 tambah Kurang 0. kurang juga kali ya. Ini Kurang ya Kak. kurang 2 gitu. Betul nggak? Nah, iya benar. Berarti ini 1 kurang berapa nih? 4 ya. Kurang 6 kurang 2. 4. Ya. Ini harusnya jawabannya 8. Kenapa jawabannya ini ya? Bentar ya, kita lihat salah kita di mana. 1 kurang 4 min 7 ya. 1 kurang 0, oke. Oke, 1 kurang 0, oke. 1 kurang 4. 6 kurang 1. Ini salah kita nih. Ini 6 kurang 1 dong. Iya. 5, 8 nih. Ya, ini belum benar nih. Ya, jadi gitu caranya ya. Jadi boleh kita pilih manapun. Ya, coba kalau misalnya kita pilih yang baris kedua sama nggak 8 juga nggak isinya. Misalnya kita pilih bukan baris pertama, baris kedua misalnya. Berarti kalau baris kedua, berarti berapa berarti? Kita mulai dari minus dulu. Minus 2. Minus 2. Tambah 1 ya. Tambah 1 ya, terus minus 0. Minus 0. Kalau 0 tuh bisa jadi negatif nggak sih Kak? Negatif 0 nggak ada lah. Negatif 0 itu kan ini apa namanya itu kan angka yang tidak ada tandanya sebenarnya di tengah-tengah. Tapi berarti 0 juga hasilnya kan. 0 ya Kak? Ya. Berarti kalau yang pertama jadi berapa nih? Jadi 2 min 1. Berarti 2 min 1, 3, 1. Terus habis itu. Kalau yang kedua? 1 min 1, 1, 1. Yang ketiga? Yang ketiga 1, 2, 1, 3. Oke ya. Berarti ini 0 kan, yang 3 nggak usah kita cari ya. Ini min 2 dikali 2 tambah 3 ya. Ya. 1 dikali 1 kurang 1. Tambah 1 ya. Kurang 0 ya. Ya. Berarti min 10 min tambah 2. Ya, min 10, min 5, sorry. Hitung aja kali ya. Min 10 tambah 2. Min 10 tambah 2. Min 8. Ya. Oke, jadi gitu caranya ya. Iya Kak. Oke. Oh, ini ada soal sedikit agak menarik nih.
yang sama ini singular kemarin. Kakak mau kasih sedikit nih. Gimana ya? Di bawah aja deh ya. Udah tutup soalnya. Kasih bawah aja. Lah, ini udah penuh lagi di sini. Di sini aja deh ya. Kakak ada soal, barusan ada soal menarik nih tuh. Itu singular. Udah menarik soalnya nih. Kakak lihat ya. Nah, soalnya kayak gini sebenarnya soalnya ya. Contoh soal nih. Iya, Ini kaitannya dengan determinan nih. Tentukan nilai X. Tentukan nilai X jika matriks A itu X min 2, terus min 3, terus min 4, terus X min 1 adalah matriks singular. Nah, ini nih contohnya singular. Matriks singular. Oke, bisa nggak ini? Ya bisa nggak Yahoo ngerjainnya? Singular itu kan berarti ini ya, Kak. Singular itu berarti determinannya sama dengan 0. Berarti determinan A sama dengan 0. Berarti hasilnya 0 dong. Ya, betul. Nanti menjadi persamaan kuadrat nanti itu. Coba kita bahas aja ya. Iya, Kak. Berarti kalau singular itu kan berarti kan matriks A sama dengan 0 ya. Iya. Ini sama dengan 0 ya. Berarti matriks A-nya sama dengan 0. Kalau begitu berarti X min 2 dikali X min 1 dikurang berapa? Dikurang min 4. Ya. Dikurang min 4. Itu dengan 0. Min 3. Gitu ya? Iya, Kak. Oke. Nah, Kali silang ya, Kak, ini ya? ini kita selesaikan dulu ini nih. Selesaikan dulu semuanya. Kita buka kurungnya dulu karena nanti bisa kita operasionalkan dengan ini ada konstan di sini. Berarti ini jadi X kuadrat tambah X tambah X ya. Tambah X, iya, Kak. Sorry, kurang 3X itu enggak? Kurang 3X. Kita rincikan aja ya. Iya. X kuadrat ini kali sini, terus min 2X ini kali sini. Min 2X. Min X, terus kurang 2X, tambah terus min 2 ya, Kak? Hah? Oh ya, tambah 2 deh ya. Ya, berarti X kali X kuadrat, X kali min 1, min X, min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 1, plus 2. Gitu ya? Ya. Terus ini tambah ya, kali 3, 12, jadi min lagi ya? Iya, min 12. 12 jadi min lagi, sama dengan 0. Ya. Terus kita selesaikan. Berarti ini jadi X kuadrat. Min 3X ya, Kak? Min 3X tambah 2. X kuadrat min 3X ya? Iya. Kurang 10 tambah dong. 2. Oh iya, kurang 10. Kurang 10 kan? Kurang 10. Sama dengan 0. Berarti ini harus kita faktorkan ya? Iya, Kak. Apa ya faktornya kira-kira? Yang ini pasti X. Masih ingat cara memfaktorkan nggak? Berapa yang kali berapa tambah berapa dan berapa kali berapa kan, Kak? Iya, betul. Berapa faktor dari 10 ya yang hasilnya bisa min 3? Yang pasti 2 sama 5, Kak. 2 kali 5. Oke, good. Nah, terus kira-kira tandanya gimana? Berarti X2 X min 5. X2 X min 5. Oke, good. Berarti X bisa saja nilainya adalah min 2 atau 2 min 2 atau X nilainya adalah 5. Oke, itu hasilnya. 2 itu kan hasilnya. Berarti X 0. Berarti nilainya X-nya adalah min 2 atau 5. 0 atau 5. Gitu ya, biasanya gitu tuh kalau misalnya nanti kalau kita nyari singular biasanya gitu, nilai X bisa jadi gitu ya. Oh. Oke, kita lanjut materi baru. Oh, kita belum masuk materi baru dari tadi ya.
Itu udah selesai sih sebenarnya, udah dikit lagi sih. Sekarang kita akan masuk kepada inverse metric ya. Nah, kemarin kita udah sempat baca tuh inverse metric ya. Jadi inverse metric itu kemarin kita belajar bahwasanya sebuah metrik dikatakan saling inverse kalau misalnya matriks A dikali B akan sama dengan matriks B dikali A. Maka hasilnya identitas. Maka itu disebut dengan matriks yang saling berinverse. Gitu. Itu yang dikatakan matriks yang saling berinverse seperti itu. Terus mencari rumus inverse metrik. Nah, ini rumusnya kemarin ya. 1 per determinannya dikali dengan adjoint. Nah, ini yang kemarin kenapa kita belajar determinan, kita perlu nanti kita untuk mencari inverse. Ya, inverse itu lambangnya kayak gini. Jadi A pangkat min 1 itu inverse ya. Terus kemarin kita udah belajar juga bagaimana cara mencari inverse untuk determinan A. Ya. Terus kemarin kita udah mencari juga bagaimana cara mencari adjoint matriks 2 kali 2. Ini ya, adjoint matrix 2 kali 2 itu adalah kita cuma menukar letak A sama D. A sama D itu kalau misalnya ini ya, ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Jadi kalau ada sebuah matriks berordo 2 kali 2, maka kita misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, maka adjointnya adalah D tukar dengan A, terus B sama C tetap sama, tapi angkanya atau tandanya berubah. Kalau awalnya itu positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah coba contoh soal juga. Kemarin kita coba contoh soal yang seperti ini, 3512. Dan ya 3512 dan kita mencari adjointnya. Udah bisa kemarin. Ah, ini ada PR kemarin ya. Ada PR kemarin. Minor. Udah dikerjain nggak? Enggak, Kak. Lupa saya. Ayo. Oh, Udah deh, iya. kita bahas ya. Ya udah. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya mah nggak apa-apa. Kamunya. Ya nggak apa-apa, kita bahas aja. Iya sih. Yang penting kamu udah bisa sih sebenarnya. Kalau nggak lihat sih. Oke ya, kita pakai ini metode Sarus ya. Kita pakai metode Sarus aja. Oke. Ini bisa ada. Jadi caranya yang pertama adalah kita cari dulu. Minor dulu kan. Ini kenapa seperti ini ya? Determinan ya. Oh, kita cari determinan dulu dong. Iya. Kita cari determinan dulu ya. Determinannya berarti determinan B. Kita pakai cara metode Laplace saja kali ya. Iya, Kak. Yang awal aja. Oh, yang awal, oke. Ya, yang awal. Yang awal nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, boleh dong. Berarti ini, kali ini gitu ya. Berarti 0, min 2, 0 tambah 8. Tambah 8, terus tambah 0. Tambah 0. Ya. Oke, sekarang ini. Terus ini. 0. 0. 16. Tambah 16. Min, Kak. Oh, kurang ya? Ya. Kurang 0. Ya, kurang 0. Jawabannya adalah min 8. Min 8 ya. Oke. Min 8. Oke, terus kita cari adjoint sekarang. Adjoint berarti B11, B12, B13, B24, B24 sih? B21, B22, B22, B23, B31, B32, B33. Oke ya. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari B11. B11 berarti berapa tuh? Min 1420. Berarti ini ya. Berarti 0 ya. kurang 0 kurang 8. Sama dengan min 8 ya. 8 ya. B12. 3, 4, 2, 0. Berarti 0. Berarti sama, Kak. Min 8, Kak. Sama juga. Iya. Oke. B13. 3 min 1, 2, 2. Berarti 6 kurang? Tambah 2 ya? 8. Iya, 8. 8 semua nih.
Oke, B21 B21 0 kurang 0. berarti 0. Ya. Iya, Kak. B22 Oh, 0. 0 juga, Kak. 0 kurang 0 juga ya. Iya. Nah, ini enggak 0 nih. 4 4 2. 2 2 ya. Terus 3 sekarang. 31 0 kurang 0. 0. 0 32 0 0 0. 8 8 kurang 0, Kak. 8 berarti. Yang ini. Yang 2. 8 kurang 0. Iya, 8 kurang 0 ya. Ini. Tadi 1 0 ya. Salah dong ini kita tadi. Yang 31. Iya, 31. Yang 31 tuh 3, Kak. 4. 4. Tadi jawabannya adalah 4 ya. Iya. Yang 33 berarti? Yang 33 berarti min 2. Min Kurang? 2 berarti 1, Kak. Iya. Juga dong. Min 5. 5 dong. Min 5. Ya enggak? Oke ya? Iya. Oke. Benar. Sekarang kita bikin kofaktornya. Kofaktor dari B. Berarti jadinya 8 ya, Kak? Min ya? Tetap min ya? Kofaktor ini dong. Yang plus minus plus itu kan, Kak? Ya, betul. Kita kasih tanda dulu aja ya. Enggak ragu. Iya. Minus plus. Oke, pertama jadi min 8 tetap ya. Iya, min 8 terus 8. Min 8 dong. Kan itu, Kak. Oh iya. Kan itu. Ya. Kan 0 kurang 8 min 8, Kak. Ini min 8 ya. Di sini salah berarti. 8 juga. Oke, good. Terus ini 8 ya. Tetap ya. 0. 0 ya, 0. Min 2. 2. Min 2 apa 2? Nah, ini 4. Min 2, Kak, benar. Oke, ini min 4 ya. Iya, min 4. 0. Ini positif min 5. Jadi ajunya min 8 8 8 ke bawah. 0. Terus 0 min 2 min 4 0 min 5. Oke, good. Berarti inverse-nya adalah? Inverse berarti 1 per min 8 ya, Kak? 1 per min 8 dikali min 8 0 min 4 8 0 0 8 min 2 min 5. Ayo kita kalikan aja ya. Jadi B inverse sama dengan min 8 kali min 8 berarti 1 ya. Berarti 64. Hah? Ini coret dong. Min 1/8 kali 8. Ini coret. Oh iya. Ya kan? Iya, Kak. Iya. Ya. Ini min 1 0 0. Min 1 juga. Terus min 2/8 berarti min 1/4. Plus berarti ya. 1/8 dikali min 2 berarti 1/4 ya. Iya. Terus terakhir jadi plus juga. Plus 5/8. Inilah inverse-nya ya. Oh iya. Oke. Inilah. Oke. Inverse-nya. Oke ya. Ini berarti soalnya panjang ya, Kak, kalau soalnya panjang. Kalau kayak gini tuh jarang biasanya di soal pilihan ganda sih jarang, tapi ada. Yang paling sering itu kalau pilihan ganda itu tentang ini aja, tentang sifat-sifat. Simple tapi membutuhkan sifat. Kita ini pakai sifat apa ya? Pakai itu yang sering sih biasanya. Yang sering begitu, tapi juga ini ada 1 2 ada. Soal kayak gitu ada. Oke ya. Ini kita lanjut dulu di inverse. Jadi setelah kita tahu inverse dipakai buat apa? Ini kan cuma cara mengerjakan inverse. Tapi intinya kalau soal paling sering keluar kayak gini biasanya nih. Ya paling gini kayak yang biasa keluar di soal biasanya. Jadi kita harus paham nih
sifat-sifat inverse. Jadi ada 4 sifat inverse ya. Yang pertama adalah jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C kali B inverse. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau kita punya matriks A ya, dikali matriks B sama dengan matriks C, maka kalau kita pengen cari matriks A, maka matriks C dikali B inverse. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jika matriks A dikali matriks B sama dengan C, maka matriks B sama dengan A inverse dikali C. Nah, yang dua ini jangan sampai kebalik. Ini maksudnya gini. Kadang-kadang kan kita punya soal, jika dikali matriks A sama dengan bla 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 gitu kan ya. Terus habis itu matriks C sama dengan bla 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 gitu kan ya. Sorry, matriks B lah. Matriks B sama dengan segini, terus matriks C sama segini. Nah, jika A dikali B sama dengan matriks C, tentukan berapakah matriks B. Nah, gini nih biasanya nih. Kita tahu matriks A berapa, kita tahu matriks C berapa, tapi kita nggak tahu matriks B berapa. Nggak mungkin kita cari matriks B sama dengan C dibagi A. Nggak mungkin seperti itu ya. Mau nggak mau gimana? Kita pakai inverse. Nah, cuman ini jangan sampai kebalik. Cara ngafalnya gimana? Cara ngafalnya gini. Matriks A dikali matriks B, hasilnya akan matriks C. Ya. Coba perhatikan di sini ya. Posisinya tidak akan berubah ya. Kalau misalnya yang ditanya matriks A, maka sama dengan B-nya akan selalu tetap di belakang. Ya, B-nya akan selalu tetap di belakang. Ya. Tadi B-nya di belakang juga tetap di belakang. Ya. Terus matriks C pasti hubungannya dengan matriks C, tapi B-nya selalu inverse. Gitu. Kalau misalnya yang diketahui yang diketahui itu B, posisinya nggak akan berubah. Tadinya ini di belakang, ini tetap di belakang nih. Ya. Terus kalau misalnya diketahui matriks A di depan ya tetap di depan. Tapi dia awalnya inverse, yang awalnya nggak inverse jadi inverse, gitu aja. Habis itu C-nya ngikut. Gitu. Kalau misalnya ini di depan, maka ini tetap depan jadi inverse ya, C-nya berarti di belakang gitu. Kalau misalnya matriks B-nya itu awalnya itu taruhnya di belakang dan yang ditanya itu matriks A, berarti B-nya juga tetap belakang dan dia jadi inverse. C-nya di mana? C-nya di depan gitu. Itu aja menghafalnya sih. Intinya ini yang nomor 1 nomor 2 ini paling sering keluar juga nanti di di soal ini paling sering ya 1 2 ini tentang matriks ya. Tentang mencari matriks pengaliannya gitu. Nanti kita lihat di contoh soal lebih pahamnya. Terus sifat yang ketiga itu adalah jika kalau misalnya A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A, maka hasilnya identitas. Ini yang awal kemarin kita pelajari nih. Awal-awal kita pengertian inverse metrik ya. Yang ini nih. Jadi katanya A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A, maka hasilnya akan menjadi identitas. Jadi kalau misalnya nanti berapa nilai inverse dan dia dikatakan bahwa matriks A saling berinverse, maka udah nggak usah pusing-pusing, bikin aja matriks identitas gitu. Oke. Terus kalau misalnya perkalian dua buah matriks diinverskan, maka jawaban hasilnya itu bisa sama dengan diinverskan masing-masing baru dikalikan seperti itu. Nah, ini sifat-sifat inverse ya, ada 4 sifat matriks inverse. Yang paling sering dipakai di sini adalah nomor 1 yang dan nomor 2. Kita coba bahas dulu ya, untuk salah satu bahas. Iya. Misalnya kayak gini. Jika matriks, nah ini perkalian ya, jika matriks dikali P sama dengan matriks P plus 7, 8, maka matriks P adalah gitu Pak. Ya kayak gini ya. Jadi P ini adalah matriks, P ini matriks. Nah, gimana cara mencari P? Nah, itu tuh. Ingat, berarti yang dicari itu yang belakang ya. Yang dicari itu yang belakang. Berarti P sama dengan, nah, yang diketahui di depan, ya tetap aja di depan ya. Tetap di depan, 3, 1. Terus gimana? Kita inverse-kan. Terus yang ini ngikut belakang. Gitu aja sama ini. 4, 11, 17. Berarti kita cari nih inverse-nya si 1, 2, 3, 1 ini berapa? Berapa cara mencari inverse-nya 1 per apa? Determinan A ya. Adjoint. Ya. Adjoint terus dikali dengan 4, 11, 7, 8 gitu ya. Oke, lanjut sini. Berarti 1 per determinannya berapa?
1, 6 Kak. 6. 1, ayo. Min 6, min 6. 1 kurang 6 ya. Ya. Dikali. Add join-nya. Nah, ayo join-nya berapa? Join-nya 1. Ini diputar, dipindah letak oh antara ya, berarti sama aja kan? berarti ya, 1 berarti 1 min 6. 1 min 6 juga. Min 3 1. Kalau Oke. add join kan masih dalam bentuk matriks kan? Dalam bentuk matriks. Yang A, B, C, D itu kalau add join itu dia menjadi D min B min C A gitu ya? Ya. Nah, ini awalnya A B C D jadi D min B min C A ya gitu ya. Terus dikali jadi 4 11 7 8. Oke. Berapa? 1/5. 1/5 betul ya? Kalau nggak salah 1/6 ya kalau saya lihat di soal itu. 1/6. Ini 1/5 ya? Gimana Kak tadi ngitungnya Kak? Yang ini, yang pas udah dikali nih. Yang ini? Ya, yang sebelum 1/5, cara ngitungnya gimana itu? Yang sebelum, oh ya ini 1 dikurang 1 kurang 6. 1 kurang 6 berapa? Min 5. Terus min 5 dikali 1 nggak Kak? Min 5. Kenapa dikali 1? Oh enggak ya. Saya kira dikali. Enggak dikali. Kan ini cuma determinan biasa, determinan dari matriks ini nih. Dari matriks ini kan. Benar nggak sih? Ya. 1 dikurang 6 tuh ya? Betul ya? 1 Oke. 1 kurang 3 Iya. kali 2 ya? Benar ya? Sudah kalikan 1, min 2, min 3, 1. Dikali lagi Benar, menjadi Kak. 4, 11, 7, 8. Kenapa? Kenapa? Benar-benar udah enggak Kak. Nah setelah ini kalikan ini dulu aja nih, jangan kalikan per dulu. Akhirnya kita simpan terakhir. Oh, ini dulu kali aja. biasa Kak. Yang matriks 2 itu kali biasa ya? Yang ini kali biasa nih, ini matriks singular, perkalian skalar dengan matriks. Nah ini perkalian metrik dengan metrik. Nah saran kakak kalikan dulu aja antara metrik dengan metrik. Soalnya kalau dikalikan yang skalar dulu, nanti pusing kita. Pada saat pengalian metrik kan nanti ada operasional penyembelahan ya. Pusing nanti di sana penyembelahan per nanti pecahan nanti dijumlahin. Jadi pecah terakhir aja nanti ya. Oke. Berarti kita kalikan dulu. 4 tambah 4 min 2 tambah min 2 7 tambah good. min 2 kali 7. Habis Terus? itu min 3 kali 4. Itu dulu 111. Oh ya 111 lupa. Tambah min 2 kali 8. Oke, good. Terus min 3 kali 4. Oke, good. Terus tambah 1 kali 7. Oke, good. Terus min 3 kali 11. Oke, good. Terus ditambah 1 kali 8. Oh iya, oke, very good. 5, terus ini 4 min 14. Min 14, langsung aja ya. Ya, 11 min 16. Bentar, 4 14 berarti? 4 min 14, terus 11 min 16. Deh, 4 min kurang 14 ya. 11, 16 ya? Min Kak. 11 min 16 kan? Min 12. Habis itu 12, 7. Habis itu min 33 tambah 8. Oke. 7 Kak itu Kak. 17 dong. 7 plus 17. 7 Itu 1 kali 7. Itu 7 Kak. 7 ya. 4 min 14 jadi min 10 ya? 10 min 10 ya. Min 10 min 5. Min 5. Ini min 5, oke, good. Min 5, terus itu min 5 juga. Min 5 itu min 25 Kak. Min 25. Min 25. Oke, udah deh. Nah ini kan gampang, kita tinggal kalikan aja gitu kan. Ini min 1/5 ya. Min 1/5. Ini berapa? Min 1/5 kali 10? 2 ya Kak? Ya, betul. Ini? 1. Terus? 1, 5. 1, 5. Nah inilah. Jadi matriks P itu 2, 1, 1, 5. Ya.
Ini contoh soal. Ini kakak kasih clue-nya di sini ya. Hafalin rumusnya, tapi pakai cara tadi buat ngafalin juga nggak apa-apa. Oke. Jika ABC adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2, jika AB sama dengan C, matrik A dikali B, matrik B sama dengan matrik C. Jika matrik B-nya segini, matriknya segini, maka matriks A adalah, coba kerjain. Coba dulu. Oh, ini slide terakhir ya. Maka matriks C adalah, sorry, matriks A adalah, coba. Adalah berarti 10. Kakak kamar mandi bentar ya. Iya, Kak. Oke. Berarti CB nih. B, B, B. Oke. Oke, berarti 30 ya kan? Oke, bisa kan? Sebenarnya ini kan dibalik-balik aja, Kak ya. Dibalik-balik jam maksudnya gimana? Maksudnya gimana yang ngomongnya? Jadi kan ini kita nyari inversa dari matriks B dulu ya, Kak ya. Habis itu nanti setelah ketemu baru matriks B sama C dikali, habis itu hasilnya baru dikali sama 1 per determinan B, bukan gitu, Kak? Iya, betul. Gitu. Ya intinya kan kalau seperti ini, A dikali B sama dengan C katanya kan. Berarti A-nya berapa sih? Ya. Yang mau dicari apa? Matrik apa? Yang ditanya matriks A ya, berarti kan Oh, matriks A. otomatis yang dikali kan matriks C sama B kan, Kak? Iya. Yang dikali matrik B sama C. Nah, cuman matrik B-nya jadi inverse. Posisinya di Ya, mana? berarti kita nyari inversan dari matriks B dulu ya, Kak. Habis itu baru Iya, baru ngaliin 2 matriks itu kan. ya. Tapi yang penting jangan sampai salah posisi ya. Inverse B ini di belakang inverse-nya ya. C-nya depan. Maksudnya gimana, Kak? Oh, Ya, yang kakak bilang tadi. Jadi matrik A itu bukan B inverse kali C, bukan. Bukan ya. Tapi iya. C kali B inverse itu beda nilainya. Makanya nomor 1, nomor 2 nih rumusnya nih, padahal sama aja. Ya. Jadi B tetap di belakang, yang kakak bilang tadi B tetap di belakang. Buat ngafalinnya ya ini agak belibet soalnya. Jadi A kali B sama dengan C. Kalau kita mencari A, B itu tadi posisinya di awal di mana? Di belakang kan? Ya udah tetap di belakang, cuman jadi inverse. C-nya mana? Ngikut aja. Berarti C itu menggantikan posisinya A. Gitu. Tapi B-nya jadi inverse gitu. Buat ngafalin aja. Atau kalau misalnya nggak bisa ngafalin ini juga nggak apa nih. Yang 2 poin ini dihafalin nih. A dikali B sama dengan C, kalau ditanya A berarti C kali B inverse. A dikali B sama dengan C,
Kalau yang tanya B berarti B inverse kali C gitu. Ya. Oke, berarti ini pakai rumus nomor 1 ya. Oke. Cari dulu inverse dari B, habis itu kalikan dengan C. Atau misalnya kalau seperti ini, kalikan dulu aja nanti matriks C dengan inverse-nya B. Baru dikali dengan, matriks C dikali dengan adjoint-nya B, baru nanti dikali dengan satu determinannya. Kakak yang bilang tadi nih. Karena nanti ini posisinya gini kan, bentar. Karena itu nanti posisinya begini nih. Per-nya ini nanti posisi di tengah-tengah gini kan. Iya. Nah, itu per-nya pindah ke depan aja dulu. Kalikan aja dulu nanti inverse matriks sama matriksnya. Biar nanti enggak bentuk pecahan-pecahan ya. Itu hasilnya sama aja kalau gitu. Oke, berarti oke, 1 per berarti terus
Bisa ya, Ho? Hasilnya kok gede banget ya, Kak? Gede banget. Iya, Kak. Saya sampai 200-an ini. Benar nggak ya? Oke, coba kita cek ya. Hmm. Coba kita cek. Coba kita bahas deh. Oke ya. Bentar, lagi azan bentar ya. Lagi azan bentar dulu ya. Iya, Kak. Kok stop share sih? Saya main video nggak apa-apa ya. YouTube deh. Jadi. Oke, kita lanjut ya. Ya, Kak. Oke, ya. Kita bahas. Ya, jadi tadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya yang ditanya itu adalah matriks yang bagian depan, ya berarti rumusnya adalah C dikali B inverse ya. Kita masukin aja. Berarti matriks A sama dengan matriks C. Berarti kita masukin aja min 10, 30, 35, min 27. Ya. 27. Terus B-nya berarti 1 per per kita ini ya, Kak, 30 bukan? determinan B dikali adjoint B ya. Iya. Kesal ini nggak apa-apa lah, ya udahlah itu aja biar makin komplit. 30, 35 min 27. Determinannya berapa? 30 bukan? 1 per B apa C tuh? B ya? B. 30 kurang 0 ya? Iya, 30 kurang 0. Oke, terus habis itu, kita mesti cari ini dulu ya. Cari adjoint langsung ya. Adjointnya berapa? 6? 6. 3? 6. Oh Betul iya. nggak? Iya, benar. Ya. 3-nya di Oh iya. Oh iya, Kak, benar. Oke, betul kan? Berarti min 10, 30, 35, 27 ya. Iya. Oh iya, kayaknya saya kurang di adjoint nih. Berarti 1 per 30. Nah, pada ini ya, ini langsung aja 1 per 30 nih. Terus siapa ini ya? Ntar dulu. Ini kalau kita kalikan yang sini memang gede ya. Kalau ini kan di sini. Oke, kita sederhanakan dulu aja ya. Iya, Kak. Ini gampang-gampang aja nih. Ini kita bagi ini semua nih. Ini kita bagi 3 semua deh ya. Nggak bisa juga bagi 3 sih. Sama ibu dulu, sama ibu. Tas. Oke, berarti ini ngapain sih, Dek? Oke. Nggak bisa disederhanakan ya. Ini gede, beneran gede sangkaan sih. Nggak apa-apa lah, 1 per 30 kita pindah ke depan. Iya. 30,
35 min 27. Ya, 7. 6, 3, 0, 5 gitu ya. Iya. Angkanya kenapa gede ya? Itu soalnya ada aja nih, ngerjain banget nih. 1/30. Udah nggak apa-apa. 10 kali berapa tuh? 10 kali, ya tajam. Ih, tajam nih, tajam banget. 10 kali 60 berarti min 10 dikali 6. Terus 0 ya. Tambah 30. Ya, 0. Oke, gitu ya. Hmm. Terus min 10. Terus 10 kali 3. 3. 30 kali 5. Tambah 30 kali. 30 kali. Oke, Tambah 30 kali. terus itu 35 dikali 6. 35 dikali 6. Kurang. Ditambah, dikurang 27 kali 0. Atau tambah min 27 ya, nggak apa-apa juga. Terus 35 dikali 6. 35 kali 3, Kak. Kali 3 deh. 35 kali 3. Ditambah, dikurang 27 kali 5. Kali 5. Oke. Min 1/30. Itu min 16 tambah. Berarti min 16, Kak. 60 dong. Oh iya, min 60. Astagfirullahaladzim. Ya, terus 10. 60. Ya, berarti Min berapa? 30. Min 30. Min 30. Tambah 150. 90 ya? Berarti 120, Kak. 150 ya? Iya, 150. Berarti itu 120, Kak. Berapa? 120. 120 ya? Oke. 120 plus ya? Ya. Terus 35 kali 6 berapa? 35 kali 6 itu 200. 6 kali 3, 210. 6 kali 5, 30. 150 tambah 30. 210 ya? Ya, 210. Terus? 35 kali 3? 35 kali 3 itu 105, iya, Kak. 27 kali 5? 105. Kurang 27 kali 5. 135. 135. Kurangin. Min 25 ya? Iya, Kak. Iya enggak? Min 30, Kak. Min 30 ya? Oh, jadi bisa disederhanakan bagus nih. Angkanya bagus kok. Jadi berapa hasilnya? Berarti itu min 2 ya, Kak? Ya, Min 2. betul. Min 4. 2 terus 4, habis itu 7, habis itu 1. 1. Min 1 dong. Min 1. Ya. Jadi gitu ya. Iya. Iya, Kak. Jadi ternyata memang udah ini ya. Riset. Soalnya begitu berarti. Oke, sebentar. Saya kurang adjoinan doang tadi berarti. Kenapa? Saya kurang nyari adjoin aja tadi. Adjoin ya, adjoin jangan lupa ya. Pokoknya adjoin itu kalau 2 kali 2 memang adjoin itu kadang-kadang agak ketukar biasanya kalau orang-orang saya lihat sih. Yang lain itu ketukar sama determinan. Ingat, adjoin itu hasilnya tetap bentuk matriks. Dan kalau 2 kali 2 berarti yang dibalik itu apa? A sama D ya. Ya. A, B, C, D. Yang dibalik itu A sama D. Berarti D min B, A, C, A. A-nya di sini. Ini ditukar, ya. ini tandanya. Kalau yang di diagonal utama itu ditukar, diagonal sampingnya itu di tandanya aja yang berubah ya. Itu harus ingat. Oke, selesai materi matriks semuanya udah selesai ya. Jadi nextnya kita mau ujian lagi ya, udah mau ujian lagi aja ya. Nextnya kita nanti kakak lihat dulu apa yang paling tepat untuk selanjutnya, apa yang kita pelajari ya, apa yang paling pas ya gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak tentang matriks ini? Bagian mana yang masih bingung? Kayaknya udah nggak ada sih, Kak. Nggak ada, oke. Nanti kalau ada yang masih kalau apa tuh, Kak? Ruang bidang itu kalau nyari tinggi 5 segitiga tuh rumusnya apaan, Kak? Tinggi 5. Oke, coba ya. Coba buka, nggak ada yang penuh di sini ya. Di sini lah. Nanti kebuka lama lagi. Oke, 5 ya kita ini sedikit.
Oke, tinggi limas. Limas itu 5 segitiga, 5 segi 4, limas itu 5 segitiga, Kak. 5 segitiga ya. Ya, kemarin saya kan dapat soal kayak gitu. Oke. Kalau tinggi berarti ini kan, dari titik ini, titik puncak, itu ke titik berat. Itu enggak? Ke titik berat berarti, oh ya, Di sini kan? ya. Sini nih. Berarti tingginya adalah, yang terlibat adalah ini. Ini nih. Yang diketahui apa? Tergantung diketahui. Diketahui apa? Apa ya kemarin ya? Coba. Sebentar, Kak. Coba share, coba. Sebentar ya, Kak. Oke. Coba Share ke WA. dulu ya. Oh, mau WA boleh. Ini apa namanya? Yahoo pakai laptop apa pakai HP? HP, Kak. Oke. Itu, Kak. Coba, Kak. Iya. Sebentar, Kak. Saya ambil casan dulu. Bentar ya. Aku perlu yang. Ntar lagi loading kan. Ini. Iya. Soalnya kan kemarin guru saya kan ini ya, Kak. Apa ngebahas materi minggu lalu. Nah, itu dia ngebahasnya nggak pakai angka, Kak. Jadi pakai kalimat gitu dan sama logika. Gimana? Jadi kan kemarin kan guru saya kan pretest matematika tuh. Soalnya kayak gitu, Kak. Nah, itu guru saya tuh ngejelasin materi minggu lalu itu kurang berhubungan sama pretest yang dia kasih gitu. Jadi kadang saya bingung nih gimana ya cara gitu. Oke, bentar ya, bentar. Diketahui 5 segitiga, betul banget ya. Diketahui 5 segitiga Diketahui 5 segitiga beraturan TABC. Oke, dengan TC sama dengan 10. TC sama dengan 10. Oke. Dan AB sama dengan 12. AB sama dengan 12. Tinggi 5 tersebut adalah 5 segitiga beraturan, segitiga apa maksudnya? Itu, Kak, saya juga nggak ngerti gitu. Itu kata kuncinya di sana ya, segitiga beraturan. Coba deh. Kakak kalau lupa segitiga beraturan apa ya? Ntar ya, kakak cek dulu ya. Segitiga beraturan. Kemungkinan ini adalah segitiga sama sisi ya. Ya, mungkin itu, Kak. Kemungkinan ini segitiga sama sisi. Ya. Istilahnya ini kadang-kadang istilah banyak segitiga sisi yang sama. Oh ya, segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Segitiga beraturan. Oke, bentar ya, bentar. Ada rumus-rumus istimewa untuk segitiga yang beraturan. Maaf, Kak, jadi lama. Santai aja. Nah, ini nih, segitiga beraturan. Oke. X per 3. Oh, oke. Yang ditanya apa tadi katanya tanya? Tinggi limas. Tinggi limas. Oke, ini kita Ya. gambar dulu ya. Ntar kakak buka ini deh, kakak buka sebuah materi deh. Bukan materi ya. Catatan belajar kali ya. LDP. Buat muat di sini. Bentar. Oke, ini jadi. Ya. Kalau tadi diketahui berarti materi kemarin ya. Kosong ya. Ada cuy. Ternyata.
Sini aja deh ya. Yang tadi aja dah. Ya Kak. Ada yang kosong apa gitu ya? Ini yang kosong sini nih. Nah, sini aja nih. Oke ya. Katanya limas segitiga beraturan ya. Jadi kalau kita bikin limasnya, kita bikin segitiganya dulu. Ini ada sebuah segitiga beraturan. Segitiga beraturan ya. Terus ini ada limas. Katanya dia limas TABC. Ini T, ini A, ini B, ini C. Panjang T berapa katanya? Panjang T tadi itu TC-nya 10 cm Kak. TC-nya 10 cm. Berarti ini Ya, juga 10. AB-nya 12. Ini 12 cm. Berapa tinggi gitu katanya ya? Tinggi. Ya, tinggi limas. Tinggi limas ya. Berarti tinggi limas itu adalah dia akan T itu titik T ini tuh dia akan masuk ke titik tengahnya ya. Berarti yang harus kita cari adalah ini kita udah dapat, kita harus mencari ini nih. Berarti kalau kakak bikin gambar segitiganya gitu ya, segitiga alasnya itu, kita butuh seperti ini. Kita akan bikin gambar seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Kita sudah tahu T-nya ini. 10. Kita butuh ini aja nih, salah satunya. Ini aja nih, ya. Butuh panjang ininya aja nih. Panjang salah satu panjang ini. Oke ya, salah satu panjang itu ya. Nah, kalau kita tadi udah tahu ini 12 cm, ya, 12 cm. Terus ini juga 12 cm, ini juga 12 cm. Maka karena ini segitiganya sama sisi, sebentar ya, ini kakak lihat dulu rumus. Ada sebuah rumus istimewa ya kalau untuk segitiga sama sisi ya. Oh iya benar. Oke. Nah, maka ini akan di posisinya akan di tengah-tengah nih. Ya, berarti ini akan menjadi 6 cm ya. Ini menjadi 6 cm, ini menjadi 6 cm, ini 6 cm, ini 6 cm, ini 6 cm. Kenapa? Karena ini tuh akan berada di posisi di tengah-tengah nih. Ya, ini akan berada di tengah nih. Yang perlu kita cari adalah berapa panjang ini ke sini. Maka ini juga sama nih. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Ya. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa cara mencarinya gimana ya? Kalau cara bentar. Cara mencari luas. Alas kali tinggi. Luas segitiga. Kita bisa cara mencari luas segitiga kalau misalnya semua sisi diketahui. Masih ingat nggak cara mencari luas segitiga? Semua sisi diketahui. Setengah kali alas kali tinggi kan Kak? Ya, ini setengah alas kali tinggi. Luas segitiga kan? Nah, kita dapat alasnya nih 12. Tingginya ini nih. 12. Tinggi. Ya kan? Tingginya ini. Tingginya yang mana Kak? Maaf. Tingginya yang ini. Boleh yang ini. Boleh yang ini. Boleh yang ini. Atau boleh yang ini. Tapi nggak gitu sih kayaknya. Ntar ya. Nggak gitu caranya. Kalau kita punya, ntar ya. Kalau kita punya segitiga seperti ini. Katakanlah kita punya segitiga ini seperti ini. Kita bikin seperti ini. Dan ini. Panjang ini harusnya sama panjang ini. Yang ini sama panjangnya. Cuma ini sama, harus panjangnya ini. Harus sama panjangnya. Ini akan 30 derajat. Ini akan 90 derajat. Ini kan. Oh, iya. Oke ya. Ini jadi 60 derajat. Ini 30. Ini akan menjadi ini A. Sorry, ini 2A. Ini 2A. Ini akan menjadi A akar 3. Terus ini akan menjadi A akar 2. Akar 2 ini sifat istimewa ya. Enggak, itu A akar 3. Yang 30-90 itu setengah A akar 3. Setengah A akar 3 ya. 30-90 setengah A akar 3. 30-90. Setengah A akar 3. Ini A. Ini A. Saya kakak mau konfirmasi dulu ya. Setengah A akar 3. Setengah A, oke ya. Berarti kalau misalnya di sini itu 12, maka ini 6 akar 3. Maka ini akan menjadi 6. Terus apa hubungannya?
Wow, ini pakai rumus ini lagi ya, tapi ya. Terus kita pakai perbandingan segitiga ini. Pakai perbandingan segitiga. Pakai perbandingan segitiga berarti gimana ya? Jadi ngerepotin, Kak. Apa saya juga penasaran. Perbandingan segitiga bisa, cuman kita perlu bikin lagi perbandingan sudutnya. Ingat nggak segitiga sebangun? Saya lupa, Kak, udah lama nggak belajar bangun ruang soalnya. Ya. Itu terakhir juga kelas 9 ya. Ya, segitiga sebangun berarti ini dengan kita bandingkan dengan ini sudutnya. Ini dengan ini. Kita hanya perlu mencari setengah ini nih, setengah ini. Ya udah deh. Nanti kakak coba cari ya. Kakak penasaran juga sih. Iya. Cuman jam 4 kakak lagi ada ngajar juga. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, ini menarik. Jadi Ya. kakak nggak ada istirahatnya ya? Abis ini langsung ngajar. Ya jam 4 ada ngajar juga. Paling sampai jam 5 sih. Jam 5 nanti udah agak free tuh. Nanti kakak coba lihat ya. Jam 5. Dulu kakak pernah bahas soal seperti ini, cuma agak lupa caranya. Ya. Nanti kakak coba cari ya. Oke, Kak. Ini. Oke, ya. Ini soalnya cukup kombinasi ini. Kombinasi dengan materi-materi lain ya. Tapi menurut kakak susah? Nggak susah sebetulnya. Ini tuh nggak susah. Cuman ada cara kunci yang kita nggak tahu. Gitu loh. Kakak juga lupa caranya seperti itu. Ini pakai sifat aja sebetulnya. Kuncinya itu adalah di segitiga alas ini ada sifat istimewa yang bisa kita pakai. Gitu. Nah, kita cuma mencari jarak ini ke sini itu berapa, jarak tengah titik berat ini tuh ke ini berapa. Kita ketemu titik berat, kita ketemu tinggi pakai Pitagoras gitu. Nah, kita ketemu berat, kan yang kita cari kan ini sebenarnya nih. Ini doang nih. Ini kita cari kan. Nah, untuk cari ini tuh kita butuh Pitagoras. Cuman ini kita belum tahu nih. Yang ini tuh kita cari pakai sifat istimewa pada segitiga ini. Kebetulan ini segitiga sama sisi. Nah, dia punya sifat istimewa tuh. Untuk mencari jarak. Jadi tiap segitiga tuh punya keistimewaannya sendiri ya, Kak? Ya, banyak keistimewaannya gitu loh. Ada keistimewaan sudutnya, terus kita bisa mencari luasnya. Kalau kita cari sisi semuanya, kita bisa mencari luasnya juga pakai rumus S itu loh. Setengah alas kali setengah S, saya lupa tuh rumusnya tuh. Ada rumus yang menyatakan kita tahu semua sisi segitiga, kita nggak perlu tahu alasnya, kita nggak perlu tingginya, tapi kalau kita tahu semua sisi segitiga, itu bisa kita rumuskan bagaimana cara mencari luasnya, itu juga bisa. Nah, itu bisa nanti kita kaitkan dengan alas sama tinggi ini. Itu juga bisa. Oke ya, nanti kakak coba cek sih ya, karena 8 menit lagi kakak juga akan ngajar lagi. Jadi nanti takut telat juga ngajar satu lagi. Oke, next week kita akan ada ulangan. Jadi untuk materi yang yang matriks ini nanti disiapkan lagi, belajar lagi ya. Terus yang ujian sebelumnya nanti dikasih, jangan lupa dikirim. Kalau nggak bisa lewat, bisa sih harusnya nanti diupload aja datanya ya, diupload aja biar nanti tercover nanti di sana semuanya. Next week-nya kita materi barunya nanti kakak kabarin kita mau belajar apa. Kalau nanti ada request, nggak apa-apa request aja. Cuman kakak lihat juga request itu mana yang sistematikanya, yang urutannya nanti sama dengan yang kakak pikirin gitu. Biar nanti kita belajarnya yang belajar A dulu, baru belajar B. Jadi ketika belajar B itu udah paham dengan pelajaran A gitu, bab A gitu. Oke, Kak. Oke, itu dulu ya. Sorry ya, nggak bisa langsung nggak jawab. Saya minta maaf, Kak. Videonya ya. Iya, Kak. Oke, gitu dulu ya, Yahoo. Kalau nggak ada pertanyaan lagi.